Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup naik signifikan ya, kenaikan IPS-nya, pendapatannya juga naik, dan perusahaan ini sehat dan juga bagi dividen ya, dan ini perusahaan milik negara ya. Oke, sebelum ke pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, namanya Elsa ya, atau Elnusa Tbk ya. Ini perusahaan ini ya, salah satu pemegang sahamnya adalah Pertamina ya. Ini pemegang sahamnya Pertamina Hulu Energi 51%, sisanya publik ya. Nah ini ya untuk core business-nya, ini jasa hulu migas ya. Untuk core business-nya ya, salah satu untuk logistik juga, Elnusa ya untuk pengiriman dari minyak juga. Itu core business dari Elsa. Nah kita lihat untuk laporan keuangan. Nah kita lihat untuk laporan keuangan, kalau lihat nih aset Elsa nih, kalau kita bandingin ini ya, kita lihat dulu sini disajikan dalam bentuk jutaan ya, artinya nanti di sini tambah 06 ya, 0,000,006. Nah, jadi kayak gini misalnya 7 juta gini disebutnya berarti 7 triliun ya guys ya, karena ditambah nolnya 6. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat asetnya ESA ini dari kuartal ini, kuartal 4 ini, kuartal 1 2022 ya. Nah, ini kenaikan per kuartal ini ya, dari 7.234 ya naik ke 7.442 ya. Kenaikan ELSA lumayan ya, hampir 200 ya. 200 miliar lebih ya untuk kenaikan asetnya ya dari Elsa. Nah, ini kenaikannya ini salah satunya pihak relasi ini menyumbang hampir 100 miliar sendiri kenaikannya ya. Berikutnya aja ini. Oke, kita lihat ya untuk liabilitasnya. Kalau kita lihat liabilitasnya ya, saya ini sekitar 3,5 triliun ya di per kuartal 1 ini 2022 ya. Kalau kita bandingin kuartal 4 ini naik ya 100 miliar lebih ya. Ya sekitar 100 miliar lebih untuk kenaikan liabilitasnya. Tapi ini masih separohnya ya. Tadi kan 7 miliar 7,4 triliun ya, 74 triliun dengan liabilitas setengahnya ya 3,5 triliun. Jadi masih ekuitasnya harusnya masih ada 3,8 ya, masih hampir 4 triliun ya untuk ekuitas dari ESA ya. Nah, yang penting ini kita lihat untuk pendapatan. Nah, kalau lihat pendapatan ESA tuh di 2002 ini 2, triliun ya, 2,4 triliun. Kalau kita bandingin 2001 1,8 ya, karena ini setelah pasca Covid ya, permintaan energi tinggi. Jadi laba juga tinggi ya pendapatannya ya. Dari 1,8 triliun naik ke 2,4 ya. Sekitar 600 miliar ya untuk kenaikan pendapatan. Nah, ini kalau kita lihat untuk total semua masih ada 74 miliar ya, 74 miliar untuk bersihnya. Nah, kalau kita bandingin di tahun lalu ya, 2001 ini cuma 1,6 miliar. Jadi naiknya tinggi banget guys ya. Berapa nih? Hampir 4.000 ya, 4.000% kenaikannya. Ya, hampir 4.000% ya untuk kenaikan dari ini ya, dari pendapatannya Elsa ya. Untuk ini dari 0,002 ya, 0,02 sampai 10 ini, IPS-nya 10 ini di 2002 ini. Ini kalau kita kali 4 ya, 4,5 lah, itu sampai 10 ya. Jadi sekitar 45.000, 4.500 lah ya kenaikan ya dari IPS-nya sendiri. Nah, ini untuk arus kas ya, operasional. Nah, kalau untuk kas operasional, cash flow-nya ya, cash flow operasional ini di 299 miliar ya. Kalau kita bandingin tahun lalu ini 2,62 ya, ada naik sekitar 30 miliar untuk segi cash flow dari operasional. Untuk cash flow investasi ini sama ya, nggak naik juga nggak turun.
ya masih stuck ya, minus di 109 miliar ya. Untuk kas pendanaan ini sekitar minus 202 ya miliar. Kalau kita bandingin tahun lalu naik ya sekitar 70 miliaran ya. Untuk kas setara kas pada akhir periode sekitar 1,1 triliun ya. Kalau kita bandingin tahun sebelumnya ini turun ya, turun sekitar 100 miliar ya untuk kas setara kas ya di Elsa nih ya. Nah oke, ini segi fundamental oke ya. IPS nya naik ya hampir 4.500% ya kenaikan, karena ini 0,022 naik ke 10 ya. Nah tinggal nanti kita cek di kuartal 2 seperti apa, karena perusahaan ini rajin juga bagi dividen ya, dan ini aman ya, perusahaannya aman milik negara juga, dan ini sehat juga kan, sehat juga. Oke guys, kita lihat untuk teknikal. Nah kalau teknikalnya ini udah mendekati supportnya ya, supportnya di 282 ya. Ini support 82, mau enter di sini ya silakan, atau mau nunggu di area sini juga silakan ya. Ini kalau kita lihat ini dari Maret ya, belum jebol lagi di area sekitar 270 ya. Ini 272 ya, ini support 272 ini belum kejebol ya dari Maret. Cuma mau narik bawah dari sini ya silakan. Ini dari Januari ya, sekitar di 252. Jadi ditandain aja guys, kalau nanti bunyi ya bisa di cek ulang ya. Nah, gunanya kita menganalisa kayak gitu ya. Kita milih emiten yang indeksnya bagus, nanti masukin catatan ya. Kita mau nyari harga di berapa, nanti kita bunyi kita cek ulang lagi apakah turun itu karena memang turun normal aja, ataukah memang kinerja dari perusahaan tersebut sedang turun. Nah jadi ketika perusahaan tersebut kinerjanya bagus tapi harganya turun, nah itu kita dapat harga murah guys. Nah kita lihat ya, kalau kita mau nyari harga di sini silahkan nih, ini ada support juga ya. Nah ini sebenarnya udah di supportnya guys ya, jadi ini udah minim ya, jadi mau ngentri di sini ini bisa jadikan SL juga ya kalau jebol di area sinilah ya, karena ini pernah nembus juga, dan ini langsung naik ya di area 20280 ya, 280 itu bisa jadikan SL ya. Kalau jebol area itu bisa SL, bisa entry dari sini ya. Kalau jebol di 280 bisa XL, atau mau turun lagi ke arah sini ya. Ini dari bertahan sampai Maret ya, dari Maret kemarin sampai saat ini belum kejebol nih ya. Di support ini ya 270 ya. Ini kita mau ngentry. Aku kalau ngambil barang sekalian bawah guys ya, jadi nyari yang paling harga bawah, nanti kalau bunyi ya kita sambil cek lagi. Sebenarnya bisa ngambil dari sini ya. Ini aku emang ngambil catatan, kan nggak semua bisa saya beli ya, jadi tak catat dulu. Tapi ini menarik Elsa ya, saya pernah kesini, jadi saya lebih suka emiten yang pernah saya beli ya. Di lebih pede gitu guys, nggak tahu kenapa. Ketika udah beli tuh, pernah beli di arah sini ya. Jadi walaupun turun masih nyantai aja gitu, karena nanti jatuh-jatuhnya di mana gitu ketahuan. Di 270 ya, nanti kalau bunyi di arah situ, nah kita bisa lihat-lihat lagi ya. Jadi nanti teman-teman silahkan cek bandarologinya seperti apa gitu. Great. Nah ini bisa lihat juga bandarologinya seperti apa. Kita lihat kalau misalnya mau dilihat ya, misalnya dari awal bulan. Nah ini udah ada ZP ya, ZP, YU, KZ ya. Di sini BK, EP, DR, BQ ya. Ini NI. Nah untuk seminggu terakhir ini, seminggu terakhir dari sini ya. Ini ada ZP ya, udah jomplang sekali, udah akumulasi lah ya. Sekitar 1,3 ya ZP. Berikutnya ada KZ, YU ya. Nah average-nya di 290 dari di area sini ya. Nah untuk average-nya ZP. Oke guys, sekilas ya untuk analisa Elsa. Menurut saya ini sangat menarik ya, dengan rutin bagi dividen, perusahaannya juga sehat ya. Nah
Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar atau request emiten yang mau dibahas ya silakan aja tulis, kalau bisa saya bikinin nanti ya. Oke, terima kasih ya untuk semua yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.